kita berdoa pada Allah, ikuti doa kita mulai ta'lim kita. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadzakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal haza ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dilalata alal khair ibtigha'a ala mardatihi wa sawabihi wa qurbih. Dah. Amin ya Allah rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Adapun kajian kita pada kesempatan kali ini akan memulai daripada kajian kitab, namanya kitab Kaifiyatus Shalah. Kitab Kaifiyatus Shalah. Kaifiyatus Shalah itu kaifiyah artinya tata cara as-shalah. Ya, emang apa-apa ya kalau kita udah belajar berkali-kali ya, tapi yang namanya perkara sholat itu kan perkara yang pertama kali ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya semakin banyak kita belajar tentang sholat, insya Allah semakin baik sholat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Alladzi ja'ala shalah, yang menjadikan salat tanha 'anil fahsya'i wal munkar, yakni penghalang dari perbuatan-perbuatan yang jelek dan perbuatan-perbuatan yang munkar. Salat itu ditujukan Allah Subhanahu wa taala kepada kita supaya kita terhindar dari perbuatan-perbuatan jelek, maksiat. Jadi kalau ada orang yang masih yang sholatnya rajin, maksiatnya juga rajin. Ya, ada yang bisa sholat itu ada yang sampai ditinggalkan sama sekali, ada kan? Artinya yang paling enteng itu, pekerjaan yang paling ringan itu adalah meninggalkan sholat. Kita hati-hati betul. Kalau memang perkara yang bakal ditanya nanti persoalannya tentang sholat, idza saluhat kullu sa'iru amalih, jika sholatnya nilainya baik dalam pandangan Allah, maka seluruh amal yang dia kerjakan di alam dunia dianggap baik pula. Seluruh kebaikannya dianggap baik jika sholatnya baik. Fa idza fasadat kullu sa'iru amalih, kalau sholatnya rusak, sholatnya jelek, sholatnya enggak baik, maka dianggap seluruh amalnya pun tidak. Nah, ini harus kita ya, kita semua ikhtiar ya, belajar terus. Nah, kita ini kan kita bukan lagi mengajar, tapi kita sama-sama muthala'ah. Yang bacain juga lagi belajar. Jadi nggak ada yang lagi ngajar, sama-sama kita belajar, namanya muthala'ah. Wassalatu wassalam ala afdalil bashar. Salawat dan salam semoga terus terlimpah curah kepada sebaik-baik, seutama-utamanya manusia, yakni baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad al-Bashar. Beliau Rasulullah SAW itu manusia al-Bashar, supaya kita nyontohnya enak, sebab manusia itu nyontoh kepada manusia. Mungkin manusia kepada yang lain. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Wa ala alihi wa ashabihi al-abrar. Juga salawat dan salam itu mudah-mudahan sampai juga kepada keluarganya dan para sahabatnya. Al-abrar itu yang baik. Al-abrar itu yang baik. Mudah-mudahan al-hijrah ini, majelis taklim kita, membentuk pribadi-pribadi kita semuanya menjadi golongan orang-orang yang al-abrar,
jadi orang baik. Pengen nggak jadi orang baik? Dicapnya apa aja sekarang untuk hidup tuh. Ada orang baik, alhamdulillah. Ya, sebut-sebut kebaikan kita, ya alhamdulillah. Yang kita kagak pengen itu kalau kita hidup aja udah orang sering bilang yang kita hal-hal pribadi kita yang kagak baik. Kita masih hidup, kita dibilang orang kagak baik. Gimana mati kita? Kita coba itu. Jadi orang hidup itu memang harus bikin cerita baik supaya ntar meninggalnya ya, apa yang diceritain tuh nggak ada yang nggak baik, semuanya baik. Uzkuru mahasina mautakum, kata Nabi itu, perbanyaklah kalian menyebut-nyebut kebaikan orang yang meninggal dunia. Jadi orang kalau udah meninggal dunia, yang kita sebut-sebut jangan kejelekannya. Walaupun dia musuh kita. Islam tuh ngajarin begitu. Walaupun dia musuh kita, waktu hidup dia menjadi musuh kita. Bukan artinya kita yang bermusuhan, dia yang musuhin kita. Tapi kitanya juga tetap nggak boleh balas bermusuhan. Sebab kita nggak pernah ngajarin bermusuh-musuhan. Innamal mu'minuna ikhwah, apalagi sesama orang beriman itu harusnya bersaudara. Doain. Dia yang balas yang jelek, ya kita balasnya yang baik. Jarang ya. Ya, kalau kita nggak berusaha, sabar-sabarin diri kita ya. Amma ba'du, fa hadhihi manqulat, adapun kitab yang dikarang ini adalah berbentuk tukilan-tukilan muhimmatun yang penting. Tukilan itu artinya ada beberapa keterangan-keterangan dalam kitab-kitab yang lain kemudian dijadikan satu. Pendapat-pendapat ulama-ulama itu namanya tukil diambil dari beberapa kitab. Kalau nggak salah di kitab Kaifiyatus Shalah ini ada kisarannya sekitar 17 kitab. Jadi kita belajar satu kitab, tapi ternyata di dalamnya ada 17 kitab. Coba kalau 17 kitabnya kita pelajarin semua itu, sampai kapan itu? Oke, salah satu syarat ilmu itu kudu sabar. Ya, artinya nggak mungkin instan kita belajar hari ini kudu bisa hari ini. Ya, ternyata ilmu itu banyak. Makin kita tahu, hari ini kita tahu ilmu satu, ternyata kita berpikir ternyata banyak yang belum kita tahu. Jadi tukilan yang sangat penting yang ada di kitab ini, fi Kaifiyatus Shalah, dalam yang menerangkan tentang perkara-perkara tentang tata cara sholat. Qad nuqal Syekh, sungguh telah menukil Syekh Al-Alim, Syekh, kalau kemarin kita belajar kitab Fathul Qorib, Syekh itu kalau di Arab itu orang yang usianya sudah mencapai 40 tahun. Syekh. Jadi nggak enak. Syekh Black. Syekh Martin masih enak kan gitu. Jadi orang di Arab itu usia 40 tahun Syekh. Al-alim artinya orang yang berilmu. Al-alamah ilmunya banyak. Kalau gelarnya al-alim, al-alamah berarti orang nggak cuma berilmu tapi emang ilmunya banyak. Kalau buat kalangan kita cukup alim saja itu udah luar biasa. Kita ngaji hari ini dapat ilmu 1, 2 kita bawa pulang, alim kita. Berarti kita udah punya ilmu. Tapi jangan bleget, jangan terus sombong. Bukan alim gua, begitu. Bukan begitu ya. Jadi orang punya ilmu itu alim. Bersyukurlah orang alim. Kata Allah, nggak sama orang alim dengan orang yang nggak alim, nggak sama. Orang bodoh sama orang pintar nggak sama. Ya.
Tapi tetap inna akramakum indallahi atqakum. Dalam pandangan Allah yang paling mulia di sisi Allah manusia adalah yang paling bertakwa, bukan alim. Banyak sekarang ya orang alim tapi sudah banyak juga kealimannya menyebabkan dia tidak mencerminkan ilmunya. Banyakkah kita lihat orang alim adabnya, akhlaknya nggak baik? Pinter, bener kagak sama orang usil, gegig. Karena alim punya ilmu. Yang kita kejar dalam hidup itu setelahnya kita alim adalah orang yang arif, bijak. Alim, arif, bijak, berarti kita nggak cuma alim tapi punya akhlakul karimah. Insya Allah. Yang di sini ngaji al-hijrah sini, ya kita pengen punya ilmu supaya setelahnya kita punya ilmu, akhlak kita semakin lama semakin baik. Kalau ilmu makin banyak, akhlak makin jelek, ya percuma kita taklim. Ya paling kagak kita kurang-kurangin lah. Ya kita rubah dikit-dikit. Namanya juga al-hijrah. Hijrah itu pindah. Siapa yang nukil kitab ini, yang pengarang kitab ini? Kiai Haji Al-Arif Billah, orang yang arif kepada Allah Subhanahu wa taala, Al-Hajj Muhammad Mastura, Kiai Haji Muhammad Mastura, ghufranallah alaihi wa nafa'ana bihi ulumahu. Mudah-mudahan Allah mengampuni, senantiasa memberikan ampunan kepadanya, dan juga insya Allah mudah-mudahan Allah memberikan manfaat darinya, atasnya ya, dari ilmu-ilmu yang kita pelajari dari kitab ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Langsung saja bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Qala ulama, berkata para alim ulama. Jadi qala Allah, qala Rasulullah, qala ulama. Jadi ini jangan disamakan berkata ya. Kalau qala Allah, kalau Allah itu bukan berkata, tapi Allah berfirman. Kalau Rasulullah, qala Rasulullah, berarti Rasulullah bukan berkata tapi bersabda. Qala ulama, baru para alim ulama berkata. Kita qala, kita ini berkata. Kalau Allah firman, kalau Nabi sabda, kita. Qala ulama, berkata sebagian para alim ulama rahimahumullahu taala, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah merahmati mereka semua. Di pendapat ulama ini ada yang berkata, man, barang siapa salat jahilan, tidak mengetahui. Jahil itu kalau bahasa Arabnya karena artinya bodoh itu kalau dihalusin lagi bahasa kitanya jangan, itu kasar lagi ya. Jadi tidak mengetahui nih. Orang tidak mengetahui itu belum ada ilmu berarti. Jadi siapa orang yang sholat belum tahu bikaifiyatil wudu, dari tata cara wudu, was sholati, dan juga dari tata cara sholat. Awas nih, di garis bawahi, lam tasihha sholatuhu, maka belum sahlah sholat, atau bisa dibilang tidak sahlah sholat. Tapi ini perkaranya perkara syar'i, perkara fikih. Bukan artinya sholatnya nggak diterima Allah, karena sholat mah soal diterima dan tidaknya itu prerogatif Allah, haknya Allah. Ya. Kalau berbicara yang dibicarakan di sini tidak sahnya di secara syar'i, secara hukum fikih, secara hukum fikih. Kenapa bisa dikatakan tidak sah sholatnya secara hukum Islam, secara fikih? Karena dia belum tahu tata cara wudhu dan tata cara sholat. Artinya dia belum tahu syarat dan rukunnya. Ada orang wa in sadafa, meskipun sesuai artinya boleh niat.
mu'alaf. Mu'alaf orang yang baru masuk Islam. Sholat dia tuh. Ya. Secara syar'i, secara hukum fikih, dia cuma boleh niat doang. Sebab dia belum belajar. Ya. Nah kita nggak boleh sama tuh sama mu'alaf. Kalau kita memang dari lahir, alhamdulillah. Kalau mu'alaf wajar, karena belum tahunya dia, dan dia harus cari ilmunya tetap, supaya secara fikih bisa dikatakan sah salatnya. Paham ya? Kalau diterima dan tidaknya, artinya tidak sah di situ bukan artinya diterima atau tidak. Karena diterima dan tidaknya ibadah kita, salat kita itu haknya Allah. Ini kadang-kadang kita suka punya pikiran gitu. Ada pemabuk, penjudi, penzina, ya enggak? Bilang, ya lu mah tukang mabuk, lu mah tukang judi, lu mah tukang zina, gak bakal diterima sholat lo. Begitu ya? Deh, diterima dan enggaknya itu hak prerogatif Allah. Mau pemabuk sholat, diterima dia mau, wallahu a'lam. Tapi yang jelas kita bisa menghukuminya dengan secara nazar, secara penglihatan kita. Secara fikihnya dia sesuai nggak syarat rukun? Dia tahu nggak syarat rukun? Walaupun dia pemabuk, kalau tahu fikihnya, berarti secara hukum fikih sah salat. Ya. Jadi pemabuk juga apa namanya? Kalau dia salatnya secara ilmunya, maka sah salat. Maka kita jangan hukumin mabuknya. Sebab nggak semua pemabuk itu, ya, dia nggak alim, dia nggak ngerti. Pasti, insya Allah kalau dia belajar mah ngerti. Yang nggak boleh itu nggak bakalan diterima sholat bari mabuk, ya, itu nggak bakalan diterima. Sebab firman Allahnya dalam Al-Quran, wala taqrabus shalah wa antum sukara. Jika engkau hendak mendirikan sholat, ya, la taqrabu, jangan kau dekati as-shalah, sholat, ya, wa antum sukara, sedangkan hal keadaan kamu dalam keadaan mabuk. Jadi nggak diterima mah justru orang yang sholat bari mabuk, sambil mabuk, bukan pemabuk yang sholat, ya, ya, bukan pemabuk yang sholat. Pemabuk ya kalau ilmunya ada, fikihnya mantap deh. Itu secara fikih. Jadi orang yang belum tahu rukun, syarat, tata cara wudhu, mari kita belajar tata cara wudhu tuh. Oh udah lupa lagi kali ya. Alhamdulillah ya. Memang ya secara tertib rukun yang menjadi rukun wudhu apa aja. Faiza apa namanya itu? Faiza kumtu ida sholat fagsilu wujuhakum, nih yang jadi rukun-rukun aja. Fagsilu wujuhakum, wajah, wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai sikut, wamsahu birusikum, kulit kepala ya, bukan rambut ya, kulit kepala, membasuh sebagian kulit kepala, wa arjulakum ilal ka'bain, kaki sampai mata kaki, ditambah lagi dengan niat dan juga tertib. Jadi 4 itu, wajah, tangan sampai sikut, kepala, kaki, 4 tuh sah, nggak perlu umur, nggak perlu apa, hidung, nggak perlu telinga, sah. Tapi yang disebutin tadi itu sunnah. Kalau diamalin berpahala. Kalau nggak diamalin nggak. Rugi nggak kita? Ya mendingan kita kerjain. Tapi kita lihat-lihat sikon dulu. Kalau misalkan itu sikonnya lagi ngantri banyak, ya, airnya juga terbatas, ya, jangan pakai belagu-belagu semuanya di sianan yang lain, takutnya nggak kebagian. Tuh. Yang kebanyakan salah itu adalah ketika pelaksanaannya kita masih dalam keadaan kadang-kadang ragu. Sedangkan ibadah itu nggak boleh ragu. Ibadah itu hatta ya'tiyakal yakin, harus sampai yakin gitu. Ragunya gimana? Kalau misalkan di situ ada rukun wudhu tertib, artinya kalau tertib itu kan semuanya sama. Kalau dibasuhnya 3 kali berarti semuanya 3 kali. Kadang-kadang kita ragu tuh.
basuh wajah ini 3 kali dan 4 kali nih. Tangan kita itu nggak boleh begitu. Sebab harus tertib di situ rukun. Awas, tertib itu rukun. Harus bisa pastiin. Kalau 3 semuanya 3. Iya. Itu ragu tuh. Kita ragu kita masukin dalam ibadah kita. Berarti khawatir nanti ibadahnya enggak sah. Jadi jangan ada ragu di situ. Tangan, jari di atas, sikut di bawah. Kebanyakan orang wudu sikut di atas, tangan di bawah. Kalau bisa kita jangan sesuai dengan sunnah. Begini. Jangan kanan kiri. Sebab tertibnya itu kata Nabi, tiap anggota yang 2 kanan dan kiri, maka dahulukan, utamakan afdolnya yang kanan. Kanan dulu 3 kali, baru kiri 3 kali. Berapa banyak orang yang duduk ganti-ganti ya, kiri kanan, mau tangan, mau kaki, mau kuping, kan dua-dua tuh. Kadang-kadang bareng dua-duanya. Nah kalau bareng tertib berarti telinga bareng, tangan bareng, bisa nggak kira-kira? Kaki bareng, doprak bisa. Ya adil lah gitu. Ya betul lah, pentingnya kita tahu, pentingnya kita ilmu. Kita apa namanya? Sebab ibadah, jangan sekali-kali kita menjalankan perkara ibadah kalau apa namanya? Kalau bisa itu kita lakukan dengan kepastian karena memang kita udah punya ilmu. Sebab enggak boleh sesuaiin itu, boleh lihat, boleh ngikut-ngikut gitu. Hati-hati. Bisa dikatakan orang beribadah, beramal berarti tanpa ilmu. Belum berin bigore ilmin. Setiap amal yang tanpa ilmu itu mardudatun la tuqbal, tertolak dan tidak diterima. Ini kita hati-hati betul. Bukan, iya kita sih husnuzon saja sama Allah, ya kan? Ya artinya ikhtiar kita selama ini, kemampuan kita la yukallifullahu nafsan, sesuai dengan kadar kemampuan ilmu kita masing-masing. Kita tetap ibadah terus. Tetap taklim terus. Jangan berhenti. Nambah terus ilmu. Praktek, ya enggak? Nambah lagi kita ngaji lagi begini, nambah lagi ilmu, praktek. Jangan habis dari sini kita taklim, praktek kagak atau enggak dipraktekin. Sayang. Justru kita taklim itu untuk memperbaiki ibadah Bogor. Ya. Wa in sadafa as-sihhata fihi, walaupun sesuai tentang sahnya syarat rukun fihi di dalam keduanya, dalam wudu dan secara sholat. Kayaknya ngelihat boleh sama, apa yang dilakuin sama. Dia ngelihat wudunya tangannya begitu, dia begitu. Sholat rukunya begitu, dia begitu. Tapi bukan berdasarkan dari hasil menuntut ilmu. Itu namanya boleh melihat. Maksudnya di situ. Nonton. Sesuai. Kan beda orang boleh melihat sama orang boleh menuntut ilmu, belajar. Lain nggak gitu? Beda. Bisa jadi yang kita kerjain itu ternyata secara ilmu itu belum pas, belum sesuai. Al-qiyam yang pertama ini yang kita bahas dalam kitab ini ya. Mama Ajengan Mas Duron ini sebelum masuk ke perkara rukun salat, Mama Ajengan ngasih tukilan-tukilan pendapat-pendapat ulama berkaitan tentang apa yang harus kita kerjakan sebelum sholat. Ternyata ada hal-hal yang harus kita perhatiin sebelum sholat. Jangan tahu-tahu ujung-ujung langsung Allahu Akbar. Ada orang tahu sampai masuk bilang Allahu Akbar. Ya. Ada ilmunya lagi. Orang belum sholat, artinya pra sholat sebelum. Ya. Ternyata itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Apa itu syarat-syarat sebelum kita sholat? Yang pertama al-qiyamu, berdiri betul. Berdiri la yaqumu ruknan illa ba'da takbiratul ihram. Berdiri betul itu tidak menjadi rukun kecuali setelah takbiratul
ihram. Jadi kita pas setelah takbir baru itu berdiri betulnya rukun. Ya. Wa qablaha yakunu syartan. Sebelumnya kita takbir maka itu sunnah. Syarat. Sebelum kita takbir salat berdiri betul. Itu syarat. Setelah takbir Allahu Akbar berdiri betulnya rukun. Pada kenyataannya yang jadi tertib susunan rukun sholat itu kan pertama niat, takbir, berdiri betul. Yang ketiga tuh berdiri betulnya ya. Tapi secara prakteknya ternyata berdiri betulnya dari awal. Jadi jangan kita mulai sholat kita kalau belum kita berdiri betul. Kapan sih itu berdiri betul? Wa yahsulul qiyam, dan wujud itu berdiri betul itu binasbi faqari zahrihi, berlurusan tulang belakang ain izomihi, dengan tulang punggung lurus tegak. Jadi orang sholat itu berdiri betul dulu, lurus badannya. Kalau emang udah takdirnya lahirnya emang lain dikit ada kelainan ya sesuai lah itu ya. Ya jangan dipaksa, udah bongkok dipaksa dilurusin ya. Atau ada orang yang mau menjalankan ini ya dengan bersusah payah dia. Ada orang sholat nyender, ada nggak? Ada. Karena emang pengen jalanin ilmu. Kecuali emang udah nggak bisa diri sama sekali. Uzur. Sesuai dengan kadar kemampuannya, dia bisanya cuma duduk ya duduk. Nggak berdiri nggak bisa. Kalau selama dia berdiri, dia usaha dia masih bisa berdiri, walaupun nyender, usahain berdiri. Apa? Ada yang sholat pakai apa tuh? Alat bantu, gue sempet atau nyender di tembok. Apa? Kalau yang begitu aja, pernah lihat kita ya di video itu ada orang yang kakinya cuma satu, ya dia sholat berdiri tegak. Kakinya cuma satu tuh. Kita kaki dua belum, kadang-kadang nggak mampu gitu berdiri betul. Gimana tuh? Iya masih goyang-goyang gitu ya. Ya begitu. Maju begitu tuh. Itu belum berdiri betul. Hati-hati itu bisa nggak? Artinya kita nggak ngejalanin rukun sholat. Apalagi setelah takbiratul ihram, Allahu Akbar. Begini dia. Bawa kipas angin. Ya kalau badan kayak saya sih ketebak angin. Jejak gitu. Ya. Jadi orang setelah takbiratul ihram goyang-goyang, berarti dia nggak ngejalanin rukun sholat, berarti nggak sah nggak sholat. Jangankan setelah takbiratul ihram, sebelum takbiratul ihram aja dia kudu berdiri betul. Sebab itu syarat orang sholat. Makanya jadi walaupun kita jadi makmum masbuk ketinggalan gitu, kejar imam udah mulai istilahnya udah beberapa rakaat gitu. Atau udah hampir selesai, kita buru-buru dari luar, kita belum berdiri betul, kita langsung Allahu Akbar ya. Berarti ada ilmu yang belum kita pakai. Ya, orang sesuai dengan kadar ilmunya, beramal itu sesuai dengan kadar ilmunya. Kita jangan usil juga, jangan jahil juga. Belum belajar loh, belum belagu bener gitu, belum ada ilmunya loh mah. Sholat lu masih begini-begini baik tuh, salah loh. Ya nggak usah jahil kita sama amalan orang. Amal orang begitu itu karena sesuai dengan kadar ilmu. Kita husnuzon namanya. Mungkin belum sampai itu. Mudah-mudahan ya kita doain terus dari kita biar dia belajar supaya sholatnya sesuai dengan ilmu. Ternyata berdiri betul bagian dari ilmu dan jadi rukun dari sholat. Jadi sebelum takbir syaratnya berdiri betul. Berdiri betul itu wujudnya berlurusan tulang belakang sampai tulang punggung. Jadi jangan condong ke depan ya, jangan miring tembak. Kalau emang kita mampunya bisa sempurna ya, kenapa kita nggak sempurna? Kemudian wa yusannu
setelah kita berdiri betul, ini belum takbir nih, belum. Ya. Wa yusannu ay yufarriqa baina qadamaihi bishibrin, dan disunahkan untuk memisahkan antara kedua kakinya kira-kira sejengkal. Jadi kalau laki-laki mah emang posisi kaki itu dibuka. Setiap perkara sholat yang ditutup oleh laki-laki, oleh perempuan, dibuka sama laki-laki, sama perempuan ditutup. Kalau kita kebuka, kalau perempuan itu rapat deh. Kalau kita kebuka, kira-kira siapa? Bisibrin, disuruh dalam fikih sejengkal. Terus ada orang yang lebih dari 5 jengkal. Ada nggak? Ada. Itu. Ya, walaupun tujuan niat baiknya bagus untuk merapatkan shaf barisan, karena emang sempurnanya salat kita kalau shafnya rapat. Tapi bukan dari kaki ternyata, sebab kaki mah hanya disuruhnya bisibrin dalam fikih, kira-kira sejengkal. Dan rapatnya barisan itu kita harus nempelin bahu kita ke saudara kita, itu baru rapat. Kalau bahu kita belum nempel sama saudara kita, berarti shaf itu belum sempurna kita shaf. Bukan di kaki. Apa? Bukan di kaki nih. Orang disuruhnya teman sejengkal. Dalam satu pendapat yang lain, shibrain, 2 jengkal. Ya antara itulah, antara sejengkal dan 2 jengkal. Boleh dalam fikih kita. Tapi jangan lebih dari itu. Yang selama ini mungkin kakinya